Saya hormati penulis buku Agama untuk Kemanusiaan, Khasanah Moderasi Beragama dan Isu-isu Kontemporer yang akan kita bedah pada malam hari ini, yakni Muhammad Fadlan El Nasurum. Dan saya hormati dan saya pula banggakan para peserta webinar bedah buku pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para peserta webinar bedah buku pada malam hari ini, insyaallah pada malam hari ini kita akan bedah buku Agama untuk Kemanusiaan, Khasanah Moderasi Beragama dan Isu-isu Kontemporer. Buku ini ditulis oleh M. Fadlan El Nasurum. Nah, beliau sedikit biografi tentang beliau. Nah, beliau ini lahir di Nana, sebuah dusun di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Beliau dengan pendidikan dasar di SDN Mapa Deceng, kemudian sekolah menengah MTSN Masamba, kemudian Madrasah Alia di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Sadam Maros. Nah, buku ini dicetak pertama kali pada Oktober 2020, kemudian cetakan kedua yakni Juli 2021, diterbitkan oleh Alauddin University Press di Semata, Goa, Sulawesi Selatan. Nah, kita serahkan kepada narasumber. Terlebih dahulu kami mempersilahkan kepada sang penulis untuk memberikan kata pengantar pada webinar kita pada malam hari ini. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru kita semua, Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Wahid Haddad, yang sudah berkenan untuk menjadi pembedah buku saya pada malam hari ini, yang saya cintai dan banggakan adik-adik di UKM Riset Ilmu dan Kemitraan Masyarakat. Buku ini sendiri sebenarnya adalah kumpulan tulisan saya sebenarnya dari rentang 2015 sampai 2019, ketika di masa-masa 4 tahunan itu saya concern di isu-isu soal agama, kemanusiaan, kebudayaan, dan demokrasi. Nah, akhirnya saya jadikan saya kumpulkan semua topik-topik tulisan saya yang kira-kira berjumlah 60-an sampai 70-an tulisan, kemudian saya bukukan. Nah, ada momentum yang relevan tahun 2019 kemarin itu, Kementerian Agama itu mencanangkan program strategis nasional soal moderasi beragama. Nah, saya menjemput momentum diseminasi soal gagasan moderasi beragama itu, khususnya di perguruan tinggi keagamaan Islam. Nah, saya pikir di UIN Alauddin sendiri itu gagasan soal moderasi beragama itu menjadi salah satu tema-tema yang belakangan kita sering jumpai di forum-forum akademik kita, baik di tingkat mahasiswa maupun di tataran program studi, bahkan di fakultas. Moderasi beragama itu menjadi tema yang dibincangkan. Nah, saya pikir itu saja dulu pengantar yang bisa saya berikan. Nanti kalau ada sesi diskusi, ada yang ingin bertanya, bisa kita elaborasi lebih jauh. Saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih. Terima kasih atas kata pengantarnya. Wacana tentang moderasi beragama ini menjadi isu yang sangat seksi dan sangat diminati oleh para penjahit akademisi.
Bukan berarti wacana moderasi beragama ini adalah hal yang baru bagi kita semua, tetapi tantangannya yang terus saja ada dan merongrong demokrasi kita pada hari ini. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu, saya mempersilahkan kepada narasumber kita pada malam hari ini. Beliau ini adalah sebagaimana yang kita ketahui, yakni beliau merupakan Ketua Prodi Ekonomi Syariah Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar. Beliau juga sekaligus sekretaris bidang fatwa MUI Sulawesi Selatan. Riwayat pendidikan beliau yakni S1 di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, S2 dan S3-nya di UIN Alauddin Makassar. Nah, kemudian untuk efisiensi waktu, mungkin langsung saja saya persilahkan ke narasumber kita, Dr. Haji Wahid Haddad LCMAG. Dengan ini waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati penulis buku Agama untuk Kemanusiaan, Adinda Muhammad Fadlan El Nasurung, yang kami hormati Ketua UKM Ritma, yang kami hormati sahabat-sahabat yang pada hari ini menyempatkan diri untuk mengikuti bedah buku yang kita laksanakan pada malam hari ini. Bisa diizinkan saya sebagai host untuk ini, kebetulan saya ada presentasi. Iya, Ustaz. Sudah terbaca? Iya, sudah terbaca. Oke. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa taba'a huda. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih pada UKM Ritma yang mempercayakan saya untuk membedah sebuah buku yang menurut saya adalah buku yang cukup prestisius, cukup fenomenal karena diangkat pada timing yang tepat ketika gagasan-gagasan moderasi beragama itu sudah menggelinding di wacana keberagamaan kita, khususnya di Kementerian Agama. Pertanyaan pertama saya dulu kepada jemaah, sudah pernahkah dibaca buku ini? Ini belum, Ustaz. Oh ya, ya oke. Itulah prolognya dulu, karena membedah sebuah buku kalau kita tidak baca bersama, kemungkinan itu akan memunculkan pemahaman-pemahaman yang dangkal terhadap apa yang ditulis oleh orang. Oleh karena itu, izinkan saya sebagai pembedah untuk memperkenalkan dulu buku ini supaya adik-adik semua tahu apa sebenarnya buku ini, apa isinya dan seperti apa yang ada di dalam buku ini. Saya memulai dulu dari profilnya. Pertama, buku ini ditulis oleh saudara Fadlan El Nasurung, Adinda Fadlan El Nasurung, dan kita ketahui bersama bahwa Adinda Fadlan El Nasurung ini seorang aktivis yang sangat produktif sekali. Ya, produktivitasnya terlihat dari berbagai macam tulisannya yang termuat di media-media cetak dan media elektronik. Dan itu tidak kita sanksikan lagi bahwa dari sisi kepakarannya, dari sisi keilmuannya, itu adalah seseorang yang begitu mumpuni dalam pemahaman keagamaannya.
Karena tidak mungkin seseorang itu bisa menulis sesuatu kalau dia tidak dibarengi dengan pemahaman agama yang bagus. Dan ada sebuah kecerdasan yang dimiliki bahwa apa yang dimilikinya itu mampu dia dituangkan dalam bentuk tulisan. Ya, yang bermasalah termasuk saya, yang bermasalah itu kemungkinan saya bisa ceramah dengan bagus, tetapi kemampuan untuk menuangkan tulisan-tulisan itu dalam bentuk artikel kemungkinan biasa itu menjadi kendala. Jadi kalau dulu wala tamutunna illa wa antum muslimun, ya sekarang harus dirubah itu, wala tamutunna illa wa antum katibun. Ya, jadi bukan hanya sekedar Anda sebagai seorang muslim, tetapi diupayakan bahwa Anda sebagai seorang penulis, karena dengan menulis itulah yang memperlihatkan dari sebuah eksistensi diri kita. Dan ini pembuktian yang kita lihat pada buku ini, bahwa ditulis oleh seorang cendekiawan muda, anak muda dari NU yang mencoba menuangkan pikiran-pikiran cemerlangnya di dalam sebuah buku. Buku ini kalau dilihat itu 348 halaman. Ya, jadi sebenarnya kalau ini mau dibedah satu-satu bab per bab dan seterusnya itu tidak cukup waktu untuk hanya seminggu ya. Meskipun ini sebenarnya selalu ditunda-tunda, jadi ada kesempatan saya membaca beberapa halaman-halaman tertentu yang notabene-nya perlu ada pemahaman yang mendalam dalam kajian-kajiannya. Ya, ini ditulis dalam 5 bab. Ya, Anda bisa membaca. Dan yang menarik ini buku itu testimoninya 7 orang. Dan ini orang-orang bukan KW-KW ini yang memberikan testimoni. Ada Mitsuo Nakamura, ya sebuah peneliti. Kalau Anda membaca bukunya itu tentang Muhammadiyah, dia pakarnya Muhammadiyah. Ya. Ada dari Pak Prof. Kadir Ahmad sebagai ex peneliti di Litbang Agama Makassar. Bahkan ada staf khusus presiden yang memberikan testimoni ke buku ini, ada Pak Fadlur Rahman. Ada seorang aktivis yang sering kita baca tulisan-tulisannya. Ada kepala Litbang yang juga memberikan testimoni. Jadi ketika orang memberikan sebuah testimoni dari sebuah buku yang ditulis itu menunjukkan bahwa apa yang ditulis itu adalah sesuatu yang memberikan pencerahan kepada kita semua. Ya. Yang paling menarik lagi adalah ini buku yang memberikan pengantar itu Rektor UIN. Ya, itu Pak Prof. Hamdan Yohanis, dan itu kalau ketika kita baca juga banyolan-banyolannya, ya apatah lagi anekdot-anekdotnya itu Prof. Hamdan, ya kita juga terdecak kagum dari pikiran-pikirannya dan tulisan-tulisannya. Dan yang memberi pengantar itu adalah Rektor UIN Alauddin Makassar. Yang menerbitkan ya penerbit Alauddin University Press. Ya maunya saya seandainya buku ini supaya lebih menasional ya. Biasanya buku-buku yang bagus itu adalah terbitan Mizan. Ya mudah-mudahan nanti dicetakan selanjutnya ini bisa ditawarkan ke Mizan atau Mizan yang meminta buku ini. Ya, itu saya berharap nanti buku ini bukan hanya diterbitkan oleh Alauddin University Press, tetapi kalau bukan Mizan, Elkis atau penerbit Kera, penerbit-penerbit yang cukup prestisius di kancah penerbitan nasional, supaya ini buku bukan hanya sifatnya lokalitas, tetapi sudah dibaca oleh orang-orang yang ada di luar Jawa misalnya dan seterusnya. Saya berharap seperti itu, ya karena saya menganggap bahwa isi yang ada di dalam buku ini adalah cukup banyak yang bisa kita ambil sebagai sebuah gagasan atau pemikiran-pemikiran yang begitu khas
dari penulisnya. Ya, saya lanjutkan. Dilihat dari background dari penulisan buku ini, seperti tadi diungkap oleh penulis sendiri di waktu memberikan pengantar, ini adalah kumpulan artikel yang dimuat di media cetak. Itu ada seperti jihad menahan diri untuk NKRI, itu diterbitkan di Fajar. Anda bisa baca ini di halaman 224. Ya, jadi ini sebenarnya saya katakan tadi bahwa kumpulan-kumpulan artikel yang sudah ditulis oleh penulisnya. Nah, ditulis dalam rentang waktu 5 tahun ya, antara 2014 ya 2019. Ya, saya melihat produktivitas penulis di rentang waktu itu ya itu cukup bagus ya. Mudah-mudahan karena bukan di faktor kesibukan mendampingi Pak Rektor menjadi tidak produktif. Ya saya tidak mau seperti itu. Ya jangan-jangan nanti ini setelah ada buku kedua. Ada buku kedua insya Allah Ustaz. Ya, itu maksud saya mudah-mudahan bukan karena faktor kesibukan dengan Pak Rektor nanti ya 2020 dan sampai 2021 kita tidak melihat ada tulisan-tulisan ini karena sampai sekarang jarang saya temukan tulisan opini-opininya di Fajar atau di ini ya. Jadi mudah-mudahan ini tidak terjadi yang seperti itu ya. Nah, isu yang disorot ya seperti yang diungkap tadi bahwa ada 5 ya, isu keagamaan, isu kemanusiaan, isu kebudayaan, isu kebangsaan dan demokrasi. Dan itu tercermin di dalam buku ini. Jadi adik-adik, saya merasa bahwa rugilah kalau Anda tidak membaca buku ini. Bukan promosi ya, bukan promosi terhadap bukunya. Tetapi ini adalah bahagian yang cukup bagus yang ditulis oleh penulis bahwa isu yang diangkat itu adalah isu-isu agama, isu-isu kemanusiaan, isu kebudayaan, kebangsaan dan demokrasi. Ya itu yang Anda bisa meskipun ini sebenarnya berserakan di tulisan-tulisan yang ada di dalamnya. Ya. Oke. Nah, yang menarik dari buku ini ya tentang judulnya ya, agama untuk kemanusiaan. Saya kurang tahu ya, saya tidak tahu kenapa muncul ini karena sebelumnya ini ada buku yang ditulis oleh Nurholis Majid ya, hampir sama judulnya, agama Islam untuk kemanusiaan ya. Itu ada tulisan juga yang ditulis oleh Ali Jufri, Al-Insaniyatu Qabla Tadayyun ya, kemanusiaan sebelum keberagamaan. Itu hampir-hampir saya lihat ada kesamaan-kesamaan yang di situ. Ada buku yang ditulis oleh Abdillah Toha, dan itu di pertama yang ditulis itu di tulisan-tulisannya Abdillah Toha itu di bukunya buat apa beragama. Pertanyaan mendasarnya itu agama untuk siapa, dan ini sudah terjawab dari kalau agama untuk siapa ya, ini sudah dijawab oleh penulis buku bahwa agama untuk kemanusiaan ya. Itu yang saya lihat, dan itu sudah diulas sedemikian rupa oleh Abdillah Toha bahwa ternyata ya keberagamaan kita, ketika agama itu masih diposisikan bahwa agama itu untuk Tuhan, maka kita beragama secara dangkal ya. Kalau dalam bahasa Gus Dur itu Tuhan tidak perlu dibela ya, seperti yang sering dikutip oleh penulis ya. Agama itu bukan untuk Tuhan ya. Fakhruddin Ar-Razi, salah seorang pakar usul fikih, mengatakan la tanfa'uhu ta'atut ta'in wa la tadurruhu maksiatul asin ya. Tuhan itu tidak pernah apa istilahnya, kalau kita sebagai orang yang taat, kemanfaatan taat kita kepada Tuhan itu tidak ada yang kembali kepada Tuhan ya. Anda mau beriman kepada Tuhan
ya tidak ada urusan. Anda mau ingkar kepada Tuhan, tidak ada urusan juga. Anda tidak ada yang kembali kepada Tuhan. Anda melakukan ketaatan, tidak meninggikan dari sifat kemuliaan Tuhan. Anda tidak mau menyembah Tuhan, itu tidak juga merendahkan kemahakuasaan Tuhan. Ya, jadi ketika kita kaji tentang agama, ya memang itu kembalinya kepada kita sendiri. Ya, agama itu untuk kemanusiaan. Ya, agama kita untuk kemanusiaan. Maka selalu relevan bahwa dalam kajian-kajian tentang keberagamaan itu menjadi bahagian terpenting bahwa kita mesti memposisikan dari tujuan agama itu adalah insaniyatul insan. Ya, kita mesti memanusiakan manusia. Yang itu. Jadi kalau praktek-praktek keberagamaan kita itu tidak ada yang kembali kepada kemanusiaan, malah justru itu mengorbankan kemanusiaan kita, berarti ada yang keliru di dalam keberagamaan kita. Ya, oke. Nah ini yang saya lihat bahwa judul ini sebenarnya kemungkinan terinspirasi dari beberapa buku dari ini, dan di sisi lain bahwa kita bisa melihat bahwa ada hal-hal tertentu yang ingin dibincangkan secara lebih spesifik dari agama itu. Ya. Nah, saya ingin menyoroti dari sisi isinya. Ada menarik yang menurut saya. Di halaman 23 itu penulis mencoba untuk mengemukakan model-model atau bagaimana tipologi dan sikap keberagamaan yang ada dalam tataran kehidupan umat manusia itu. Nah, penulis menyebutkan bahwa ada tipologi radikalisme. Ya, radikalisme itu adalah menuhankan teks, mengenyampingkan nalar. Ya, jadi kemunculan dari radikalisme itu ketika kita anggap bahwa teks-teks agama itu sebagai agama itu sendiri. Ya, oke. Dalam artian kita sakral menuhankan yaitu teks agama. Dan inilah yang sebenarnya mesti kita pahami yang ada dalam ini. Ada yang disebut dengan agama, ada yang disebut dengan ilmu agama, dan ada yang disebut dengan keberagamaan. Ya, nah kekeliruan dari paham-paham radikalisme itu menganggap bahwa ilmu agama itu agama sendiri. Ya, kekeliruannya adalah keberagamaan dianggap sebagai agama. Ya, ini yang biasa mengantarkan seseorang itu menjadi radikal tatkala ilmu agama, anggaplah misalnya tafsir, hadis dan seterusnya, itu sebagai agama. Padahal itu adalah hanya bahagian atau alat yang bisa dipakai untuk memahami agama, tetapi itu bukan agama. Sehingga sering orang kekeh dengan pendapatnya dan dia tidak mau mengikuti pandangan-pandangan orang lain karena dalam pemahaman ilmu agamanya itu sampai di situ, dan dianggap bahwa itu adalah sebuah pemahaman yang final. Padahal sebenarnya itu hanya ilmu agama. Itu hanya keberagamaan. Ya. Nah, ini yang biasa mengantar orang menjadi orang-orang radikal. Yang kedua, ada liberalisme. Ya. Liberalisme itu adalah lebih memberikan porsi nalar dan kemaslahatan itu. Ya, terlalu memuliakan yaitu nalar dan kemaslahatan, mengenyampingkan teks. Ya, jadi ini juga sikap keberagamaan
menurut saya itu adalah sikap keberagamaan yang keliru. Ya, ketika kita lebih ada pada tataran kemaslahatan, kita kesampingkan dari teks itu, kita kesampingkan wahyu itu. Ya, sebagai umat Islam, ya kita mesti manut kepada wahyu, ada wahyu. Tetapi wahyu toh tanpa kita harus melihat realitas, tanpa kita mempertimbangkan kemaslahatan, itu juga tidak bagus. Maka sebenarnya yang elegan itu adalah ketika kita mampu memadukan antara teks dengan konteksnya. Ya. Jadi bukan hanya kita berada pada tataran teks, tetapi ada konteks. Di samping itu bukan kita hanya berada pada tataran konteks, kita terputus dari teks. Ya, karena kalau kita konteks saja dan terputus dari teks, itulah liberalisme. Ya. Yang ketiga, mistisisme, ya, yang selalu diungkap di situ. Nah, saya tidak melihat dalam ini ada moderasi beragama yang mana wasatiyatul Islam. Ya, itu yang ini, dan itu yang juga memang di dalam buku ini diurai dengan beberapa pandangan-pandangan tertentu tentang apa yang dimaksud dengan moderasi beragama. Tetapi saya melihatnya konsep tentang moderasi beragama itu belum belum ada bab-bab khusus yang mengkaji tentang itu. Ya, maunya saya ada sedikit tentang apa yang kita pahami sebagai wasatiyah. Ya, jadi tawarannya memang ada beberapa seperti yang dikutip dari Masyhudi Mukhtar. Sudah ada konsepnya di situ bahwa moderasi beragama itu ada misalnya dalam bidang tawassut, ada i'tidal, ada tasamuh, ada tawazun, ada amar ma'ruf nahi munkar dan seterusnya. Tetapi saya belum melihat secara signifikan di dalam buku ini tentang konsep yang lebih matang lagi tentang bagaimana konsep-konsep wasatiyatul Islam itu sendiri. Ya, meskipun secara ini hanya serpihan-serpihan tertentu dari kajian-kajian yang ada di dalam buku ini. Oleh karena itu sedikit kalaupun nanti ini mau ditambahkan misalnya dari kajian-kajiannya ada beberapa konsep yang barangkali perlu dipertimbangkan di dalam memperkaya yaitu karakteristik Islam wasatiyah itu. Ya, tadi sudah misalnya tentang persoalan i'tidal, ya, tentang keadilan. Jadi bukan hanya persoalan keadilan, tetapi lebih dari itu kita mesti menegakkan keadilan. Ya, jadi bukan hanya persoalan keadilannya sendiri, tapi iqamatul adli itu menjadi bahagian dari Islam wasatiyah. Ya, ada konsep tawazun, ada konsep tasamuh, ada konsep syura. Ya, atau dalam bahasa sekarang kalau kita misalnya melihatnya bahwa itu adalah sama dengan demokrasi, tetapi ada hal-hal tertentu bahwa ketika masuk dalam ranah konsep syura itu tidak terlepas dari di situ ada intervensi Tuhan. Ya, beda dengan demokrasi ala ini dan seterusnya. Ya, kalau konsep syura itu dalam Al-Maududi adalah teodemokrasi dan seterusnya, jadi demokrasi yang dibalut dengan aspek-aspek ketuhanan. Ya, ada aspek al-islah, ya, ada aspek al-qudwah, ya, kedua keteladanan. Ya, sebenarnya, nah ini yang biasa hilang dari kalau dalam bahasanya Pak Rektor itu kita harus beranjak dari retorika menuju etika. Nah itu ya kan selama ini adalah kita hanya pintar dari sisi retorika, tetapi menampilkan sebuah etika itu yang sedikit hilang di kawasan keberagamaan kita dalam skop yang lebih luas. Nah yang terpenting itu adalah konsep yang ketujuh ini adalah al-muwatanah, ya, kebangsaan itu. Ya, dan itu saya lihat di serpihan-serpihan tulisan-tulisan ini memang di bahagian-bahagian belakang itu di bab 4 misalnya
penulis mencoba untuk bagaimana membumikan Pancasila. Satu bab yang ini itu adalah sebenarnya konsep al-muwatanah itu yang lebih diperketat dan melihat dari persoalan-persoalan kebangsaan. Nah, barangkali juga ini bisa menjadi pertimbangan-pertimbangan saja sebagai pengayaan konsep. Ini kita bisa melihat bahwa ada semacam ancaman-ancaman Islam wasatiyah, yaitu moderasi keberagamaan kita. Pertama, biasanya munculnya orang-orang yang tidak moderat di dalam beragama itu, pertama adalah faktor kebodohan. Itu mau tidak mau. Saya selalu mengambil prinsipnya Pak Quraisy bahwa semakin banyak buku yang kita baca, semakin bijak kita menanggapi persoalan. Ya. Nah, ini yang biasa muncul di kalangan kita. Coba lihat yang suka membid'ah-bid'ahkan orang itu, pertama adalah dia alumni pesantren. Ya. Coba, tapi pesantrennya pesantren kilat. Ya, itu biasa. Yang suka membid'ah-bid'ahkan itu pertama adalah alumni pesantren, tetapi pesantrennya adalah pesantren kilat. Yang kedua, buku yang dibaca adalah buku kecil. Ya, itu pun terjemahan. Dan yang ketiga adalah hanya satu ulamanya. Ya, coba ini saya menganggap bahwa ini adalah bahagian dari faktor kebodohan, dan ini adalah ancaman dari Islam wasatiyah, moderasi beragama kita. Ya, itu karena faktor kebodohan. Ya, jadi hanya satu ulamanya. Kalau bukan misalnya Bin Bas, bukan Syekh Utsaimin, bukan Yusuf Al-Qaradawi, bukan ini dan seterusnya, seakan-akan Islam itu hanya satu ulamanya. Ya, kalau bukan Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, selain itu dianggap pendapatnya adalah keliru, dianggap itu adalah tidak nyunnah dan seterusnya. Ini ada sebuah ancaman. Ya, yang kedua adalah persoalan media juga. Ya, itu sebenarnya juga menjadi ancaman. Tegaknya moderasi beragama itu adalah ketika media-media mainstream misalnya hanya menyorot persoalan-persoalan tertentu yang notabene-nya itu adalah bisa saja menyudutkan Islam itu sendiri. Ya, yang ketiga adalah ada politisasi agama. Ini yang ini biasa memunculkan persoalan-persoalan bahwa politisasi agama itu juga sebagai ancaman-ancaman dari Islam wasatiyah itu. Kita teringat misalnya kasus di Jakarta tentang Ahok dan seterusnya. Ya, mau tidak mau, ya Al-Maidah ayat 51 itu selalu digiring kepada ya politisasi agama. Ya, coba hidup itu ayat 51 itu. Ya, ketika misalnya sudah naik misalnya yang kita jadikan sebagai bahagian dari yang kita dukung di pilkada dan seterusnya. Yang keempat adalah hilangnya sense of justice. Ya, sudah hilang dari rasa keadilan itu. Ya. Dan yang keempat, ya salah dalam memahami ajaran agama. Ya, ini juga ya salah memahami ajaran agama dan dia tidak mengakui dari sisi kesalahannya. Ya, inilah yang disebut dengan jahlul murakkab. Ya, dia sudah bodoh. Ya, tingkat 2 kebodohannya. Dia sudah salah tetapi dia tidak mau mengakui kesalahannya. Ya, ini juga menjadi sebuah ancaman-ancaman dari Islam wasatiyah itu sendiri. Ya, dan terakhir saya hanya ini mengutip sebuah ini karakter umatan wasata itu harus terwujud dalam bentuk komitmen saling memanusiakan. Ya, jangan sampai kehidupan manusia itu kehilangan kemanusiaannya. Ya, ini kita ini, dan itu kemungkinan yang menjadi pendorong utama dari penulis itu untuk melihat bahwa agama itu untuk kemanusiaan. Karena jangan-jangan nanti kita sudah kehilangan kemanusiaan kita.
Ya, sehingga dalam berkarakter manusia itu mengimitasi hewan. Ya, bahkan lebih buruk dari hewan. Ya, ya balhum adol, ya. Ya, lahum ayunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ya, balhum adol, ulaika kal an'am balhum adol. Dan yang lebih parah lagi, jangan sampai karakter buruk itu diatasnamakan agama. Ya, itu tadi saya katakan bahwa sudah salah, tetapi dia tidak mau mengakui kesalahannya. Sudah berkarakter buruk lagi, dan itu dia modifikasi karakter buruknya itu dengan atas nama agama. Itulah pelecehan yang sesungguhnya ya kepada agama, dan itu yang tidak diinginkan barangkali oleh penulis, bahwa agama ini harus untuk kemanusiaan. Saya kira terima kasih kepada UKM Ritma. Ya, saya hanya mengutip dari fotonya penulis. Ya, kita seharusnya tidak memaksakan interpretasi kita pada orang lain. Dan itulah interpretasi saya terhadap buku ini. Dan saya tidak memaksakan apakah kita sepakat atau tidak, hanya mengutip dari pandangannya penulis. Saya kira saya kembalikan kepada moderator. Itu yang bisa saya ungkapkan pada malam hari ini. Terima kasih. Baik, teman-teman sekalian, demikianlah tadi pemaparan materi dari narasumber kita yang sangat luar biasa terhadap bedah buku yang berjudul Agama. Nah, selanjutnya kita persilahkan kepada penulis buku untuk memaparkan sedikit terkait buku yang telah ditulis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustadz. Ya, pertama-tama yang ingin saya jawab sebelum kita masuk ke sesi diskusi, buku ini memang sebenarnya itu buku yang disusun tidak menggunakan kerangka akademik. Makanya tidak bisa menjawab tidak berisi rumusan masalah buku ini. Tidak punya definisi operasional dari judul yang diambil itu. Sehingga memang buku ini karena ditulis untuk merespons situasi-situasi aktual yang terjadi dalam kurun waktu 2014 sampai 2019 itu, sehingga memang saya akhirnya memilih judul kecil itu sebagai Hazana moderasi beragama. Ya, karena bagi saya buku yang saya tulis ini hanya memuat serpihan-serpihan mozaik tentang moderasi beragama yang dalam buku ini sendiri itu tidak didefinisikan secara terang. Nah, saya sendiri sekarang ini lagi menyusun buku kedua yang judulnya itu Wawasan Islam Wasatiyah untuk Generasi Z. Jadi saya mencoba untuk menulis buku saat ini generasi Z yang sangat karib sekali dengan dunia digital, itu bagaimana membangun wawasan moderasi beragamanya. Dan itu saya kira penting, itu kita kalangan kampus itu memperhatikan betul ada fenomena aktual yang terjadi dalam kehidupan kita, di mana arus informasi yang beredar lewat dunia digital itu tidak lagi bisa dibendung, sehingga mau tidak mau kita harus terjun dan terlibat di dalamnya untuk mewarnai narasi, baik memberikan kontra narasi terhadap wacana keagamaan yang cenderung eksklusif, ekstrim, mau benar sendiri, atau wacana keagamaan yang mau menang-menangan, dengan wacana keagamaan alternatif yang menawarkan, saya pikir, cara pandang keagamaan yang senantiasa membuka ruang dialog, membuka ruang kemerdekaan berpikir, membuka ruang-ruang agama itu untuk dibedakan dari realitas penganutnya. Itu kan yang sering kali salah dipahami oleh penganut agama sendiri. Saya dulu waktu di pesantren itu sangat sangat ingat sekali ada kaidah itu yang diberikan oleh Andre Guruta Sanusi Baco. Guruta bilang begini, al-Islamu syai'un wal muslimuna syai'un akhar. Islam itu adalah satu entitas atau sesuatu, dan
orang-orang muslim itu adalah sesuatu yang lain. Kalau orang muslim melakukan kesalahan, melakukan keburukan, itu adalah perbuatannya, bukan perbuatan agama yang dianutnya. Dan saya pikir berangkat dari kacamata itulah sebenarnya saya berusaha untuk mengembangkan wacana keagamaan yang akhirnya saya alami ketika bergelut secara intens dalam dunia pergaulan, bukan hanya interagama tetapi juga di antar agama, di jaringan lintas iman. Yang kedua, pembedah dan adik-adik sekalian, saya sebenarnya orang yang gelisah, punya kegelisahan. Makanya buku ini sebenarnya atau tulisan-tulisan yang lahir itu sebagai produk kegelisahan pikiran sekaligus kegundahan perasaan. Kenapa? Karena ketika saya masuk kampus tahun 2010 awal itu kan saya melihat itu rivalitas organisasi kemahasiswaan Islam itu kan kuat sekali di UIN Alauddin. Saya ini backgroundnya PMI. Saya masuk kampus itu berhadapan dengan teman-teman HMI yang dan konfliknya itu bukan konflik ilmu pengetahuan tapi konflik fisik gitu. Saya masih mengalami itu, kita baku buru badi di di kampus, berkelahi fisik gitu. Dan saya kemudian merenungi itu. Kenapa ini organisasi Islam yang basisnya adalah kampus yang seharusnya merefleksikan sebuah gagasan intelektualitas itu justru terjebak di dalam satu bentuk fanatisme yang sangat destruktif sekali. Akhirnya saya meninggalkan kampus tahun 2011, saya cuti selama setahun, kemudian pergi melanglang buana itu, pergi pergi safari ke ke Jawa. Dan ketika saya pulang, saya jadi ketua komisariat PMI di UIN Alauddin ini tahun 2013-2014. Itu kemudian saya membangun dialog antar organisasi ekstra itu. Dan saya bisa jamin sejak 2014 sampai sekarang itu tidak ada lagi tuh konflik organisasi ekstra di kampus. Fakultas. Makanya beberapa tahun sebelum pandemi terjadi itu kan ada bentrokan-bentrokan antar fakultas. Kenapa? Karena yang awalnya saluran konflik itu terjadi lewat organisasi ekstra kampus, HMI, PMI, itu sekarang itu tersalurkan lewat fakultas. Dan saya membaca bahwa sebenarnya fenomena konflik itu juga itu adalah persoalan cara kita memahami keberagamaan kita. Konflik itu sendiri adalah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh kita umat beragama. Kenapa? Karena konflik itu sendiri adalah sesuatu yang laten dalam kehidupan. Ketika kita berbeda pandangan, berbeda pendapat dengan orang lain, itu kan konflik. Ketika kita punya identitas yang berbeda dengan orang lain, itu adalah konflik. Tetapi bagaimana cara kita mengelola konflik itu yang sebenarnya penting. Apa modalitas yang kita miliki supaya kita bisa menjadi orang-orang yang bisa mengelola konflik itu, bukan justru terlibat di dalam konflik yang ada. Makanya kenapa dari sana kemudian refleksi itu lahir dan melihat konflik itu dalam skala yang lebih besar, misalnya konflik antar agama, konflik antar antar pendukung-pendukung kandidat-kandidat tertentu di momen-momen politik yang selalu membawa isu-isu agama masuk ke politik. Nah, kalau teman-teman baca buku saya yang ada 5 bab itu kan memang tidak terstruktur itu. Kenapa? Karena itu memang berupa seperti puzzle itu. Kalau teman-teman membaca dari awal sampai akhir bisa jadi ada kesimpulan yang bisa ditarik sebagai benang merah. Tapi kalau membaca pertulisan saja itu seperti puzzle yang ketika membaca dari awal sampai akhir baru bisa menemukan ada ada benang merahnya, ada abstraksinya yang akan bisa dijadikan sebagai kesimpulan. Saya sejak tahun 2014 itu kan, karena sudah tergabung di jaringan Gus Dur Indonesia, memang konsen tuh di isu soal kemanusiaan, soal kebudayaan, soal kebangsaan, soal demokrasi. Dan saya juga sangat konsen sekali itu bicara soal kebudayaan. Kenapa? Karena sebenarnya buku ini juga itu terinspirasi dari Gus Dur juga sebagai guru intelektual dan guru spiritual saya secara pribadi. Ada buku Gus Dur itu, Islamku, Islam Anda, Islam Kita. Kalau teman-teman baca itu juga berupa kumpulan tulisan
yang kalau dia dibaca dari awal sampai akhir, kita akan menemukan ada benang merah itu, bahwa yang sedang diperjuangkan atau yang dibicarakan oleh Gus Dur itu adalah dua hal. Yang pertama soal kemanusiaan, yang kedua soal perdamaian, dan yang ketiga soal bagaimana memahami agama itu dalam konteks-konteks kebudayaan yang sangat beragam sekali. Nah, saya melihat ada problem kita di di umat beragama itu kan, kalau saya ajukan dua pertanyaan itu kan akan muncul jawaban yang berbeda. Misalnya begini, kalau saya ajukan pertanyaan kepada orang-orang, mana yang lebih penting, agama atau kebudayaan? Nyaris kita semua akan menjawab bahwa yang lebih penting itu adalah agama. Kenapa? Karena ya agama itu adalah sesuatu yang sangat dekat sekali dengan ruang batin kita, sangat dekat sekali dengan pilihan-pilihan eskatologis itu. Sesuatu yang sifatnya sangat ya orang rela mati lah demi agama itu. Tapi kalau pertanyaan kedua diajukan, yang mana yang lebih berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari kita? Agama atau kebudayaan? Itu kita bisa berdebat. Ternyata dalam sehari-hari itu yang mempengaruhi kehidupan kita itu bukan agama. Agama dalam makna doktrin ya. Agama dalam makna doktrin. Tapi yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita itu adalah kebudayaan. Proses sosial, proses ekonomi, proses politik, dan pola-pola kehidupan yang bekerja di alam bawah sadar kita semua. Nah, semua pola-pola kehidupan yang bekerja di alam bawah sadar kita itu kan sebenarnya itu terjadi lewat proses kebudayaan. Banyak orang yang mendaku beragama tetapi hidupnya jorok sekali. Banyak orang yang mendaku beragama tetapi tidak bisa dirinya itu tidak bisa menciptakan kedisiplinan sosial untuk dirinya sendiri. Nah, refleksi itu kemudian semakin berkembang kala saya berkunjung ke beberapa tempat. Saya diberi kesempatan lewat jaringan Gus Dur Indonesia itu untuk ke beberapa negara. Salah satu contoh negara yang saya datangi itu adalah Jepang. Ketika saya di Jepang itu, saya menemukan orang itu beragama tanpa agama, atau orang yang mengamalkan ajaran agama, nilai-nilai agama, walaupun mereka tidak mengakui menganut agama tertentu. Itu saya teringat itu pesannya Grand Syal Azhar itu Muhammad Abdu ketika dia ke Paris itu. Dia bilang ra'aitul Islam adunal muslimin wa ra'aitul muslimin adunal Islam. Saya melihat Islam tanpa orang-orang muslim, dan saya melihat orang-orang muslim tanpa Islam. Nah, kira-kira ini menjadi pemantik refleksi saya bahwa keberagamaan yang moderat yang ingin kita wujudkan di dalam kehidupan yang real itu harus diupayakan lewat cara-cara kebudayaan, dan cara-cara kebudayaan itu juga yang ditempuh oleh para penyebar Islam di masa lalu. Wali Songo itu kan menempuh cara-cara kebudayaan untuk memasyarakatkan Islam, menempuh cara-cara kebudayaan untuk membumikan Islam. Nah, dari situ kemudian saya semakin gandrung sekali membaca pikiran-pikiran Gus Dur soal pribumisasi Islam, soal bagaimana melihat Islam itu dalam gerak sejarah dan perubahan-perubahan sosial dalam lanskap kebudayaan itu yang terjadi dari waktu ke waktu. Nah, akhirnya ketika kita melihat agama dalam kaitannya dengan proses kebudayaan itu, kita melihat agama itu sebagai sesuatu yang tidak statis, sebagai sesuatu yang terus mengalami dinamika. Ada aspek-aspek dasar dalam agama itu kan yang memang tetap tidak bisa berubah, yang tawabit istilahnya. Tapi sebenarnya lebih banyak aspek dari agama itu yang berubah, yang dinamis. Tafsir agama itu terus-menerus berubah. Proses pengayaan terhadap hukum-hukum turunan yang ada dalam konteks-konteks yang berbeda itu juga mengalami dinamika-dinamika. Dan saya pikir buku ini hanya sebenarnya ingin hanya menjadi pemantik saja sebenarnya. Ini bukunya tidak digarap dengan serius ini. Kenapa? Karena buku ini memang saya bikin itu hasil mengumpulkan itu jejak-jejak tulisan saya yang tersebar di mana-mana. Kemudian saya runutkan dia secara tematik. Kemudian jadilah buku ini. Kira-kira begitu, moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, teman-teman sekalian peserta webinar pada malam hari ini, demikianlah tadi tambahan dari penulis buku kita. Nah, buku ini tentunya sangat menarik, apalagi tadi telah dibedah oleh narasumber kita yang hebat dan tambahan langsung dari penulis buku, menjadi semakin menarik untuk kita baca dan kaji lebih lanjut. Nah, selanjutnya sesi tanya jawab dan diskusi. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, terlebih dahulu menyalakan kameranya dan menyebutkan namanya. Baik, teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan. Dari laki-lakinya atau perempuannya yang mau bertanya atau ingin menyampaikan sedikit argumen atau kesimpulannya, dipersilahkan. Ini ada Nurul. Ya, ada 2 orang yang raise hand, moderator. Oke, dipersilahkan kepada yang pertama, Saudara Alfikri Rosen Aditya. Kepadanya dipersilahkan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami haturkan kepada saudara moderator yang telah memberikan kesempatan kepada kami, kepada saya untuk sedikit mengutarakan opini dan pertanyaan. Salam hormat kepada Ustadz Abdul Wahid Haddada dan Ustadz Muhammad Fadlan Nasurung, El Nasurung. Perkenalkan, nama saya Alfikri Rosan Aditya, mahasiswa aktif jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar. Pertama, saya sedikit ingin mengutarakan sebuah opini tentang sebuah regulasi yang sampai saat ini masih menjadi konflik secara abstrak di tengah-tengah mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang sangat-sangat krusial atau sangat-sangat kompleks memahami regulasi dalam berorganisasi. Ketika moderasi beragama, keberagaman dalam beragama itu bisa kita konotasikan dengan Islam moderat dan sebagainya, itu ketika kita tarik kepada apalagi namanya spesifik yang lebih kecil lagi, ataukah yang lebih sering diperhadapkan oleh teman-teman mahasiswa, itu adalah perbedaan dalam segi regulasi organisasi. Saya merupakan sebuah korban, ya, sedikit juga curhat kepada dosen-dosen, bahwasanya regulasi kita ketika berorganisasi, berbeda organisasi itu sangat kompleks lah di tengah-tengah mahasiswa, seakan-akan menjadi pemicu antara satu orang dengan orang yang lain ketika berbeda organisasi, berbeda background warna, berbeda background mereka berkembang, itu menyebabkan salah satu dari ataukah kedua belah pihak atau beberapa pihak itu saling memata-matai. Terkadang apalagi namanya kita dipaksa untuk memegang sebuah konsep ataukah memegang sebuah pemahaman dalam berorganisasi, itu harus sama, ya, harus sama. Ya, saya juga salah satu dari sebuah alumni pondok pesantren yang dimana itu mengharuskan. Ada saya dengar kata-kata senior saya, ia piasa ki, kalau bahasa Bugisnya, ia pinasa ki sila sureng tede ya ko se diwarna ki. Artinya itu baru dikategorikan kita sebagai saudara tulen kalau kita se-background warna. Seperti itu. Seakan-akan kita tidak diberikan kebebasan. Kita tidak diberikan kemerdekaan untuk melihat bahwasanya kita tidak harus besar di situ-situ tok, tapi bagaimana kita bisa besar dengan kemerdekaan kita memilih organisasi-organisasi manapun itu.
sampai di titik di mana saya menyatakan sikap untuk menjelaskan bahwa warna saya seperti ini, itu di semester 9. Ya, di semester 9. Itu karena sempat saya berpikir bahwasanya politik pragmatis di kampus itu memang sudah mungkin tadi Ustadz Fadla menjelaskan bahwa kontak fisik mungkin sudah tidak jelas lagi. Tapi kontak non fisik, kontak apa lagi namanya, secara batin itu selalu ada sampai detik ini. Sehingga terkadang saya mau berpikir politik pragmatis yang kita dapatkan di kampus itu seakan-akan apalagi namanya busuk lah menurut pandangan saya pada saat itu, sampai di titik di mana saya mencoba untuk menjelaskan bahwasanya saya lebih dominan ke warna ini, dan sampai detik ini apalagi namanya yang tadi saya katakan saya sebagai korban adalah teman-teman ikatan alumni saya juga masih belum menganggap bahwasanya saya apalagi namanya bukan bagian daripada mereka, seperti itu. Oke, yang menjadi pertanyaan kira-kira bagaimana ini Ustadz, apalagi namanya politik pragmatis yang mungkin sudah kita pahami bersama bahwasanya di kampus sudah berkembang lah, sudah mendarah daging untuk apalagi kategori UI Naudin Makassar, beda dengan mungkin seperti Universitas Hasanuddin ataukah Universitas Negeri Makassar, yang dimana setiap orang itu wajib menjelaskan bahwasannya dia bagian daripada warna ini. Mungkin seperti itu Ustadz. Ini keberagaman dari segi organisasi. Mungkin seperti itu Ustadz, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas curhatan dan keresahannya terhadap lingkungan sekitarnya, Saudara Al-Fikri. Selanjutnya mungkin dihimpun dulu atau langsung mau dijawab Ustadz Abe? Saat ini yang masih ada ya, supaya sekalian saja. Iya, kalau masih ada yang mau bertanya di sini. Oh iya, kita himpun dulu semua pertanyaannya. Selanjutnya masih ada Saudari Nurul WY. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Nurul Wardani Yahya. Saya alumni UIN tahun 2013. Pertanyaan saya, tadi saya sempat menangkap persoalan beragama di Indonesia. Yang saya mau tanyakan kepada pemateri, kira-kira untuk mengatasi isu-isu tradisi dalam beragama itu seperti apa? Karena seperti yang kita tahu, setiap tahun pasti selalu saja ada pembahasan boleh mengucapkan selamat Natal, tidak boleh mengucapkan selamat Natal, pokoknya hal-hal yang seperti itu. Nah, seperti juga ini kan sekarang baru-baru ini kan Maulid, tapi di grup-grup WA dan sebagainya itu sudah ada message kalau bilang kita tidak usah merayakan Maulidnya Nabi Muhammad karena itu bukan tradisi dari Nabi. Mungkin seperti itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ini aja jawab ini sesuai ini aja jawab. Dari teman-teman yang lain masih ada yang ingin bertanya? Mungkin kita cukupkan dulu sebentar, kalau yang masih ingin bertanya kita berikan kesempatan. Baik, kepada pemateri-pemateri kita, silahkan mau Ustadz atau Pak Patran. Saya mulai dulu atau Ustaz Fadlan? Tafadhal Ustaz, tafadhal. Ya, oke. Tadi dari Al-Fikri, terima kasih atas pertanyaannya, nanti dilengkapi oleh aktivis yang ada di kampus. Ya, saya di kampus itu bukan aktivis langsung menjadi dosen, jadi meskipun pergolakannya juga di tingkat dosen juga terasa warna-warni yang seperti itu. Nah, bagaimana sikap kita sebenarnya? Saya selalu melihat organisasi itu sebagai wasilah. Ya, jangan selalu kita melihat organisasi itu sebagai gaya.
Jadi kita jadikan organisasi itu sebagai sarana, bukan tujuan. Ya, disinilah kita tidak bisa memposisikan diri kita kalau setiap organisasi yang kita ikuti selalu itu menjadi sebuah tujuan kita, padahal sebenarnya itu adalah hanya sebagai wasilah. Sama dengan dari sisi keberagamaan kita, ya persoalan Sunni Syiah, ya persoalan NU dan Muhammadiyah yang merembes kepada HMI, PMI dan seterusnya, kita selalu harus melihatnya sebagai, dalam bahasanya Yusuf Al-Qaradawi itu sebagai ikhtilafu tanawwu. Ya, kita berbeda dalam keberagaman, ya, oke, bukan ikhtilafu tadad. Ya, jadi ada istilah diistilahkan yang diungkapkan Yusuf Al-Qaradawi itu, jadi ikhtilafu tanawwu, kita berbeda dan itu beragam, itu adalah soal itu yang bagus sebenarnya. Ya, saya selalu melihatnya seperti itu. Kalau kita melihat sesuatu itu dengan ini, perbedaan itu sebagai bahagian dari sunnatullah yang harus kita kemas dengan kemasan yang bagus agar menjadi sebuah entitas yang bagus dalam kehidupan kita. Ya, indahnya pelangi karena banyak warnanya. Ya kan? Tidak boleh kita monoton. Ya, kalau ada PMI, ada HMI, anggaplah itu sebuah dinamika. Ya, jangan Anda mau jadikan itu sebagai sebuah gaya, sebuah tujuan, karena ketika Anda mau mengantarkan organisasi, afiliasi keagamaan kita masuk dalam ranah itu tujuan, inilah mengantar kita untuk adu fisik dan seterusnya. Tetapi ketika kita hanya itu bahwa kita jadikan sebagai lahan kita bagaimana fastabiqul khairat, ya, bagaimana kita berlomba-lomba kepada kebaikan, maka itu adalah sesuatu yang niscaya dalam kehidupan kita. Yang susah itu, saya selalu mengatakan bahwa yang susah itu ketika kita menjadikan agama, ya, afiliasi keagamaan kita, Syiah, NU Muhammadiyah dan seterusnya, afiliasi politik kita dan seterusnya itu menjadi sebuah tujuan akhir kita, padahal sebenarnya itu hanya sebagai pengantar kita untuk menemukan tujuan akhir. Karena ending kita kan semuanya mencari kebenaran. Ya, itu yang susah kalau kita mau memaksakan kebenaran dan hanya jalur kita yang dianggap sebagai sebuah kebenaran mutlak. Ya, itu yang sehingga Al-Fikri, anggaplah organisasi-organisasi keagamaan itu adalah bahagian dari sebuah dinamika dalam kehidupan kita. Tergantung kita mau memilih yang mana. Anda mau Syiah, Anda mau Sunni, dalam perspektif saya silakan. Ya. Anda mau NU atau Muhammadiyah silakan. Anda mau ini dan seterusnya. Itu adalah pilihan-pilihan kita, dan disitulah kita bisa memunculkan fastabiqul khairat itu, karena di dalam firman Tuhan itu wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Intinya adalah siapa yang bekerja, ya, siapa yang bisa menampilkan sesuatu, ya bekerjalah, niscaya Allah akan melihat kerja-kerja kita, Rasulnya juga melihat kerja-kerja kita dan orang-orang mukmin. Ya, sehingga saya melihatnya bahwa kalaupun kita misalnya di organisasi-organisasi tertentu tetapi tidak ada nilai, tidak ada hasil yang kita tampilkan di dalam masyarakat, itu juga sebuah nilainya nol. Ya, maka jangan terkooptasi pada persoalan-persoalan bahwa ini dan seterusnya. Anggaplah itu adalah bahagian dari dinamika kehidupan kita, tergantung kita memilih yang mana, dan yang penting tujuan kita itu kan semuanya ada. Organisasi keislaman itu endingnya adalah li'ilai kalimatillah. Kalau tidak, bukan endingnya itu tidak usah berorganisasi, ya, dan seterusnya. Karena kalau masing-masing egosentrisme kita yang kita kedepankan, ya itulah yang memunculkan skat-skat primordial di dalam
kehidupan keorganisasian kita. Saya hanya ingin sedikit menceritakan itu ya konon ini ya di dalam bukunya Jalaluddin Rahmat itu pernah diceritakan ada orang yang ditabrak sepeda motor dan dia sudah tergelepar di pinggir jalan. Semua orang pada berdatangan untuk memberikan bantuan. Tetapi pertanyaannya ini orang Sunni atau Syiah? Ini Muslim atau non Muslim? Ya ternyata di situ dia orang Muslim karena dia orang Jawa Barat yang mayoritasnya orang Muslim. Setelah ditahu bahwa dia Muslim, ditanya lagi apakah dia Sunni atau Syiah. Ya ternyata dia Sunni. Ya ditanya lagi apakah dia NU atau Muhammadiyah? Karena dua sih afiliasi keagamannya kalau Sunni itu, kalau bukan NU Muhammadiyah. Ternyata terdapat di kantongnya ada kartu NU-nya. Ya, setelah ditahu bahwa dia NU, ditanya lagi, apakah dia P3 atau PKB? Ya, afiliasi politik kan apakah dia P3 atau PKB? Ternyata ada kartu P3-nya. Ditanya lagi, apakah P3-nya Hamzah Has atau P3-nya Sayyidudi MC? Padahal ini sudah mau meninggal dunia orang ini. Maka kalau sekat-sekat primordialisme yang seperti itu selalu kita munculkan, kapan kita mau bahagia? Kapan kita mengantar umat kita ini menjadi ya khaira ummah yang dalam bahasa Al-Qur'an itu yang sebagai khaira ummah. Ya. Oke. Yang kedua tentang tadi dari isu-isu yang notabene-nya sebagai isu-isu yang sering dimunculkan, ya anggaplah sekarang tentang isu Maulid. Saya selalu melihat yang selalu memunculkan itu isu-isu seperti itu, dia hanya mempopulerkan merek dagangnya, ya dalam tanda kutip ya. Ya, dia sebenarnya yang isu-isu yang kontroversial itu itulah yang selalu dimunculkan karena itu dia anggap sebagai merek dagangnya. Ya, prinsip ulama kita kan khalif tu'raf, ya, berbedalah, kontroversilah, Anda pasti dikenal. Kalau dia memunculkan isu-isu biasa saja, orang tidak melirik ke dia. Ya toh? Kalau Wahdah misalnya tidak memunculkan bahwa harus kita pakai janggut dan seterusnya, siapa yang mau melirik dia? Kan? Maka dalam sisi keberagamaan, kenapa hal-hal yang seperti itu dimunculkan? Ya karena saya melihatnya bahwa itu adalah merek dagangnya dan ya kontestasinya juga endingnya juga ke ekonomi dan seterusnya. Ya ini amatan-amatan liar saja. Ya saya melihat bahwa inilah yang sering kita jadikan sebagai kita mempolitisasi agama atau mengekonomisasi agama. Ya kita balut agama itu dalam bahasa kita sendiri, padahal endingnya itu adalah sebenarnya tujuan-tujuan politik atau tujuan-tujuan ekonomi. Ya sehingga yang dimunculkan tidak boleh mengucapkan Natal, tidak boleh maulidan dan seterusnya. Ya maulid atau tidak bermaulid itu tidak mengurangi kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Karena memang Nabi Muhammad itu sudah sempurna, sudah orang mulia. Ya toh? Anda bermaulid atau tidak? Ya, itu tidak mengurangi kemuliaan Nabi Muhammad, kata Pak Quraish Shihab itu. Ya, Anda bermaulid atau tidak? Itu tidak mengurangi kemuliaan Nabi Muhammad. Tetapi kalau misalnya kita lebih terus untuk mencoba untuk kita menggali sisi-sisi dari Nabi Muhammad itu, malah justru kita yang mulia, ya kita menjadi orang-orang mulia. Jadi memperingati Maulid itu sebenarnya kita mau memuliakan diri kita sendiri. Kita tidak mau memuliakan Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad sudah mulia. Ya kita mau memuliakan diri kita sendiri karena kalau kita sudah tidak menyebut-nyebut lagi Nabi Muhammad dalam kehidupan kita, ya saya sedikit takutnya bahwa kita sudah, yang kita ingat itu adalah yang lain, padahal ada sosok yang kalau dikaji itu secara mendalam, ya kita temukan bahwa dia betul sebagai rahmatan lil alamin, ya. Dan itu yang biasa ini, malah justru yang tidak mau bermaulid itu menjadi tidak rahmatan lil alamin, ya. Ya dia hanya untuk dirinya sendiri dan seterusnya. Jadi isu-isu yang seperti itu yang selalu dimunculkan,
ya selalu saya melihatnya sebagai ya komodifikasi beragama saja. Dia mencoba untuk memodifikasi hal-hal yang notabene-nya itu sebagai merek dagangnya. Ya, saya kira itu sekedar analisa-analisa liar saja. Ya, saya persilakan ke penulis buku yang ya, silakan. Langsung ya, moderator. Ya Kak, langsung saja. Ya. Oke. Jadi sebenarnya kan yang tadi saya katakan itu, moderasi itu juga sangat terkait erat dengan pola-pola kebudayaan yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di kampus, di lingkungan pergaulan sehari-hari kita, di tengah-tengah masyarakat, atau dimanapun kita menjalani hidup kita. Nah, di kampus itu sendiri, yang tadi seperti yang digelisahkan oleh penanya pertama itu kan ada model-model doktrin yang memang mengarahkan organisasi itu semata-mata pada orientasi politik. Nah, kalau kita baca sejarah Islam kan fragmentasi atau perpecahan di internal umat Islam itu mula-mula memang terjadi karena faktor-faktor politik. Jadi segala sesuatu yang hanya berorientasi pada politik itu pasti akan menimbulkan friksi, perpecahan. Nah, itulah sebabnya kita harus memahami betul tadi yang dikatakan oleh Ustaz Wahid, bahwa apakah agama itu, mazhab itu, organisasi itu jalan atau tujuan? Apakah dia adalah wasilah atau al-gaya? Nah, seringkali kita tidak bisa membedakan mana al-gaya, mana al-wasilah atau al-wasail. Kadang itu yang jadi problem kita. Kita tidak tahu, oh ini ternyata jalan, yang ini tujuan. Agama itu kan bukan tujuan. Banyak orang menjadikan agama itu sebagai tujuan. Padahal agama itu hanya jalan yang kita tempuh untuk mencapai keridhaan Tuhan. Kita menjalankan syariat, kita berakidah menjalankan syariat, kemudian mengamalkan praktek-praktek yang diajarkan oleh agama itu kan itu jalan untuk menuju keridhaan Tuhan. Nah, begitupun di organisasi. Organisasi itu kan memang jalan, organisasi itu wadah. Nah, hanya saja di dalam realitasnya, di dalam konteksnya yang nyata, yang sering kita temukan di kampus, organisasi itu menjadi kendaraan politik. Dia menjadi menjadi wadah untuk mendulang sebanyak-banyaknya dukungan untuk momen-momen politik tertentu. Makanya kenapa organisasi di kampus itu kemudian mengalami friksi, konflik dan seterusnya. Saya karena terlibat langsung di dalam proses-proses itu kan mengambil jalan lain. Saya menjadikan organisasi itu pertama-tama sebagai arena untuk membangun dialog. Jadi kata kuncinya sebenarnya itu adalah dialog. Kenapa? Karena semakin kita membangun dialog dengan orang lain, yang pertama-tama akan kita urai itu adalah prasangka-prasangka berbasis identitas yang ada dalam bawah sadar kita. Kita ini kan semua punya prasangka berbasis identitas. Kalau saya sudah terlanjur melekatkan diri saya sebagai orang NU, dan kemudian saya bertemu dengan orang yang punya identitas Muhammadiyah, itu kan sebenarnya awal mula kesan yang terbentuk itu kita merasa ada jarak, ada tembok yang memisahkan antara kita dan mereka. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah kita sanggup untuk mengurai prasangka-prasangka yang sebenarnya bisa jadi itu diawali oleh ketidakmampuan kita untuk membangun hubungan yang lebih dekat secara personal dengan orang lain. Ada buku yang sangat menarik ditulis oleh salah seorang antropolog yang meneliti soal Asia Tenggara, itu judulnya itu Violence and Identity, identitas dan kekerasan. Identitas itu menjadi sumbu dari kekerasan. Kenapa? Karena ketika kita sudah melekatkan diri kita pada sebuah identitas, itu kan sebenarnya kita memiliki ilusi bahwa kita ini sama dengan mereka yang punya identitas serupa dengan kita. Begitupun dengan mereka. Ketika kita membangun identitas, itu kan sudah mulai ada di alam bawah sadar kita dan mereka
personifikasi seperti itu. Kita punya identitas tertentu dan mereka juga punya identitas tertentu. Nah, salah satu caranya untuk mengurai itu adalah membangun dialog, membangun hubungan-hubungan interpersonal yang cair itu, yang tidak lagi menjadikan identitas itu sebagai tembok, sebagai jarak sosial yang memungkinkan kita untuk lebih mengenal orang itu secara secara personal. Itu kan identitas, dan identitas itu adalah sesuatu yang bersifat cair itu. Misalnya saya sebagai orang NU itu kan bukan sekedar NU, saya juga Gus Durian. Berarti NU saya beda dengan NU yang lain. Saya Fadlan sebagai orang NU itu bisa jadi berbeda secara karakter, secara sifat, secara watak dengan orang NU yang lain. Kenapa? Karena saya punya identitas yang lain. Selain punya identitas keagamaan, organisasi keislaman, saya juga punya identitas UKM. Misalnya Ritma ini kan saya dirikan. Sehingga identitas itu menjadi jembatan sebenarnya. Ketika identitas itu bisa dimanfaatkan sebagai jembatan untuk membangun dialog terhadap atau untuk mengelola konflik-konflik yang ada, identitas itu akan menjadi sesuatu yang sangat positif. Tetapi ketika identitas itu digunakan untuk membangun tembok sosial, membuat kita berjarak dan terkerangkeng di dalam kotak-kotak kelompok, nah identitas itu menjadi sesuatu yang kontraproduktif. Tinggal bagaimana cara kita sebenarnya itu mempersepsikan identitas yang kita punya. Itulah sebabnya ketika ketika diamanahi untuk menahkodai organisasi ekstra di kampus itu, yang saya lakukan itu adalah membangun dialog secara intensif, mengenal orang-orang yang bergelut di dalam organisasi-organisasi yang berbeda itu secara personal. Makanya sampai sekarang itu masih terjalin itu, mengenal mereka itu secara personal. Kenapa? Karena pengenalan kita terhadap seseorang secara personal itu akan membantu kita untuk mengurai prasangka-prasangka berbasis identitas yang selama ini menyelimuti alam bawah sadar kita. Itu yang pertama. Yang kedua, selama ini kan kita itu kalau sudah terlanjur melekatkan stigma terhadap satu identitas, kita itu tidak mau itu untuk seolah-olah hal itu sudah mutlak benarnya, dan kita seringkali tidak mau untuk mengurai itu. Misalnya orang Sunni yang sudah terlanjur benci dengan Syiah, bahkan tahun berapa ya, 2020 kemarin lah, saya itu masih mensurvei gitu. Kalau ditanyakan kepada orang-orang Muslim, musuh terbesarnya mereka itu siapa? Itu ada dua itu teratas itu. Yang pertama Yahudi, yang kedua Kristen. Ini kan kalau mau diteliti lebih jauh, kenapa orang-orang Muslim itu merasa bermusuhan dengan orang-orang Yahudi dan Kristen? Ya, ada banyak alasannya. Salah satu alasan kenapa orang Muslim itu merasa bermusuhan dengan orang Yahudi itu karena teori globalisasi. Konflik yang terjadi di Palestina antara Palestina dan Israel itu orang Indonesia itu merasa menjadi bagian dari konflik itu. Kenapa? Karena ada solidaritas keislaman, ada ukhuwah Islamiyah. Dan kenapa? Karena dalam persepsi kita yang berkonflik itu adalah orang-orang Yahudi. Zionisme itu adalah Yahudi yang kemudian berperang dengan orang Islam, Muslim Palestina. Padahal kan tidak sesederhana itu. Jadi simplifikasi terhadap persoalan-persoalan yang ada itu juga menjadi salah satu sumbu dari tumbuh suburnya prasangka. Yang kedua, tadi yang menjawab pertanyaan siapa tadi, Nurul ya. Kenapa saat menjelang Natal di akhir tahun itu selalu muncul perdebatan-perdebatan soal kebolehan mengucapkan Natal atau tidak. Tapi tidak terjadi pada saat Waisak, tidak terjadi pada saat Nyepi, atau tidak terjadi pada saat Imlek. Gitu. Kenapa hanya Natal itu yang jadi problem kita? Padahal kita dengan enteng saja itu ngucapin selamat Imlek, selamat Hari Waisak, selamat Nyepi. Itu ada dua alasannya. Pertama, bisa jadi karena rivalitas. Kita kan ini punya apa yang disebut sebagai psikohistorik gitu. Memori sejarah yang sangat mempengaruhi psikologi kita. Kita bisa dibilang itu hampir memiliki memori yang serupa soal perang salib yang terjadi 7 abad yang lalu. Saya yakin itu. Kita punya itu memori soal perang salib itu, dan dalam kepala kita perang salib itu adalah rivalitas antara Islam Kristen. Padahal itu kan rivalitas institusi politik di masa lalu, bukan agama itu yang berkelahi. Tetapi yang sampai di pikiran kita yang berkelahi itu adalah orang Islam dan Kristen. Dan ini terus-menerus direproduksi dari waktu ke waktu. Itu yang pertama. Yang kedua,
Karena apa namanya, doktrin-doktrin teologi kita itu kan memang sangat kuat sekali itu antara apa namanya Islam Kristen. Kenapa? Karena dua agama ini dalam sejarahnya itu adalah agama yang sebenarnya beradik kakak, dekat sekali ini, dekat sekali ini. Kenapa konflik teologi terhadap agama Yahudi itu relatif tidak terlalu kuat? Kenapa agak jauh ini jarak-jarak kenabiannya Muhammad dengan Daud? Tetapi kalau Isa itu kan apa namanya itu dekat sekali jarak kerasulannya dengan Muhammad, sehingga dianggap bahwa Rasulullah Muhammad datang itu untuk menganulir ajarannya Nabi Isa. Persepsi itu kebanyakan masih muncul itu di dalam benak kita semua. Makanya soal psikohistorik, ada memori sejarah yang membuat kita merasa terlibat di konflik masa lalu. Itu saya selalu apa namanya mengatakan begini, jangan merasa bahwa konflik orang lain itu juga menjadi bagian dari konflik kita. Kita kan selalu merasa begini, musuhnya sahabat itu adalah musuhku juga, iya kan? Musuhnya saudara itu adalah musuhku juga. Padahal enggak begitu konsepnya. Bisa jadi kita punya teman, teman itu punya musuh, atau kita punya orang tua dulu kita berkonflik. Jangan merasa bahwa kita juga menjadi orang yang mewarisi konflik itu. Itu problemnya. Karena kita merasa mewarisi konflik dari masa lalu. Apalagi dia dilegitimasi misalnya oleh ayat suci. Misalnya kan ada ayat itu yang sering digembur-gemburkan. Walantar dan kal Yahud walan Nasar hatta tattabi'a millatahum. Ini ayat itu sering digunakan sebagai justifikasi itu untuk membangun apa namanya antipati terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani. Padahal kan ayat ini menunjuk satu kasus dalam konteks yang spesifik, tidak untuk apa namanya dijadikan sebagai legitimasi yang mengeneralkan apa namanya situasi. Itu terjadi pasti ada asbabun nuzulnya, dan saya pikir karena orang tidak mau belajar lebih dalam soal ayat itu, Gus Dur kan juga pernah apa namanya mengkritik cara pandang kita terhadap apa namanya paradigma keagamaan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga kan begini, paradigma teologi kita itu kan modelnya yang kebanyakan di kita itu adalah kita, akidah kita itu kan ibarat benteng raksasa itu yang tebal, yang kemudian membuat kita itu merasa aman itu dari gangguan-gangguan kesyirikan, kekafiran, kemurtadan, kemunafikan dan seterusnya. Padahal seharusnya akidah itu bukan benteng, itu bukan benteng yang membuat kita akhirnya memenjarakan diri atau mengkerangkeng diri kita di dalam satu ruang sempit. Akidah itu seharusnya dia menjadi suluk, menjadi obor, penerang yang membuat kita akhirnya secara jelas bisa mengetahui yang hak dan yang batil. Mengetahui mana batas-batas kesyirikan, mana batas-batas kekafiran. Jadi saya meminjam itu sebenarnya dari pandangannya Gus Dur. Gus Dur itu memberi paradigma teologi yang saya kira sangat progresif, bahwa teologi itu bukan benteng. Teologi itu obor. Ketika kita apa namanya menganut satu konsep teologi, jangan jadikan konsep teologi itu sebagai benteng raksasa yang membuat kita itu terpenjara sendiri dan kemudian membatasi kita untuk menjalin relasi dan hubungan dengan orang-orang lain yang punya teologi yang berbeda. Tetapi jadikan konsepsi teologi yang kita pahami sebagai obor yang akhirnya membuat kita percaya diri, pede. Kenapa? Karena dengan jelas kita bisa melihat apa namanya yang mana apa batas-batas itu, yang mana batas-batas kita sebagai seorang muslim. Dengan menjadikan teologi itu sebagai obor penerang, kita akhirnya tahu batas-batas yang tidak boleh kita langgar. Nah, dengan perspektif semacam itu, akhirnya kita kan tidak akan membatasi diri kita untuk membangun relasi dengan orang lain. Agama itu untuk kemanusiaan, ideologi itu untuk kemanusiaan, organisasi itu untuk kemanusiaan, mazhab itu juga untuk kemanusiaan. Dan jangan dibalik. Jangan atas nama agama, jangan atas nama ideologi, jangan atas nama mazhab, kita mengorbankan kemanusiaan. Itu yang menjadi problem. Kenapa? Karena ada orang agama untuk agama. Atas nama agama dia mengorbankan kemanusiaan. Atas nama ideologi dia mengorbankan kemanusiaan. Atas nama mazhab, organisasi dia mengorbankan kemanusiaan. Kontestasi, rivalitas di dalam konteks-konteks sosial politik itu adalah sesuatu yang wajar itu. Ketika kamu di kampus, kamu mau maju jadi ketua HMJ, mau maju jadi ketua DEMA, kemudian membawa organisasimu, itu sesuatu yang sangat wajar sekali. Dan itu bukan sesuatu yang harus dipersoalkan.
Yang masalah itu ketika misalnya mengatasnamakan itu kemudian kita mendiskriminasi mereka yang berbeda. Mengatasnamakan itu kemudian kita mengeksklusi mereka yang berbeda. Kita merenggut hak-hak mereka yang berbeda dengan kita, itu yang jadi problem. Kenapa? Karena dalam konteks politik itu kita butuh identitas. Politik itu kan, yang namanya politik itu butuh basis itu. Dan basis yang bisa kita mainkan di dalam kontestasi politik itu adalah identitas. Kenapa? Karena identitas itu punya kesadaran kolektif yang dia lebih dekat di alam batin manusia daripada akal sehat. Identitas itu lebih dekat daripada emosi kita daripada akal sehat. Makanya kalau ada teman kamu yang punya identitas yang sama dengan kamu punya masalah, itu yang merespons itu adalah emosionalitas, bukan akal sehat. Kita baru akan bertanya apa masalahnya di belakang itu. Yang penting kita bela dulu si teman itu, ya kan? Kan begitu pola identitas itu bekerja di dalam ruang bawah sadar kita. Dan identitas itu bekerja di alam bawah sadar, bukan di alam sadar. Sehingga seringkali atas nama identitas itu kita tidak sadar itu sedang memperjuangkan apa sebenarnya. Kenapa? Karena identitas itu punya ilusi-ilusi. Kalau saya sudah mengucapkan apa istilahnya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, itu apa yang terbenak di kepalamu? Kamu akan anggap saya sebagai orang NU kan? Itu kan padahal tidak ada hubungannya sebenarnya, itu secara secara struktural. Itu hanya karena ada kemelekatan bahwa simbol itu atau apa istilahnya jargon itu milik orang ini, makanya kita melekatkan itu seperti itu. Kita mengucapkan fastabil khairat, itu kan langsung muncul di kepala kita, identitas apa yang muncul, bila itu fil hidayah dan seterusnya. Kenapa? Karena sebenarnya kita sering sekali bermain dengan pikiran kita sendiri, bermain dengan prasangka kita sendiri. Nah, problem utama kita yang terkait dengan identitas itu adalah prasangka. Kalau kita sudah punya prasangka dan identitas itu menurut penelitian itu menjadi sumbu konflik sosial, sumbu konflik komunal. Contoh sederhananya misalnya, itu kan ada sering konflik organda di Makassar. Orang Bone berkelahi sama orang Palopo, sama orang Jeneponto. Padahal kan yang berkelahi kan bukan suku. Yang berkelahi biasanya itu pribadi. Ada orang Palopo, itu baku tikam sama orang Bone. Tapi tidak tahu kenapa, itu orang Palopo dan orang Bone, mereka merasa bahwa itu juga menjadi bagian dari masalah mereka. Kenapa? Karena ilusi soal identitas itu bermain dalam kepala kita. Nah, solidaritas mengatasnamakan identitas itu lebih dekat dengan emosi kita daripada akal sehat. Makanya banyak orang itu yang sangat fanatik membela identitasnya, akhirnya dia buta untuk melihat bahwa identitas itu sebenarnya hanya dua fungsinya. Yang pertama, dia menjadi bridging sosial kapital, menjadi jembatan untuk kita membangun modalitas sosial, kekuatan sosial, solidaritas sosial. Yang kedua, identitas itu menjadi yang pertama, bounding sosial kapital itu untuk memperkuat solidaritas. Karena kalau kita merasa punya identitas yang sama, solidaritas kita kuat. Tapi tidak boleh berhenti di situ. Identitas itu harus juga menjadi bridging sosial kapital. Dia harus menjadi jembatan yang akhirnya bisa membuat kita itu bisa membangun relasi dengan orang lain yang punya identitas yang berbeda. Problem identitas itu, adik-adikku sekalian, itu adalah problem yang sederhana, dianggap sepele, tetapi dia adalah sesuatu yang ketika tidak diurai, itu akan menjadi masalah besar. Kenapa? Karena dia beroperasi di alam bawah sadar. Nah, sedangkan kita menjalani kehidupan sehari-hari itu kan kebanyakan itu prosesnya dalam bawah sadar, bukan di alam sadar. Itu mungkin moderator. Oke, baik teman-teman sekalian, demikianlah tadi jawaban dari pertanyaan materi kita yang saya rasa komprehensif menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian. Bahwasanya yang pertama itu organisasi seharusnya dijadikan sebagai wasilah, bukan malah menjadikan firqah kita semua. Dan pertanyaan kedua, bahwasanya isu-isu yang seperti itu yang terus berulang sampai hari ini sebetulnya sudah final pembahasannya dan hanya dijadikan sebagai jargon untuk memperkenalkan identitas-identitas mereka. Baik teman-teman sekalian, mungkin satu lagi masih bisa, jikalau ada yang mau bertanya atau
teman-teman. Ya, pertanyaan terakhir dari Saudari Nur Afifah Hamzah. Dipersilahkan. Baik, Kak, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan oleh moderator. Yang terhormat Ustadz Abdul Wahid Hadada, dan yang saya hormati Kak Fadlan Nasrul selaku penulis buku Agama untuk Kemanusiaan dan sekaligus senior kami di UKM Hikmah. Mungkin langsung saja, Kak, di sini saya cuma ingin menyampaikan sedikit apa yang saya dapatkan dari membaca buku Agama untuk Kemanusiaan, walaupun belum selesai, tapi setidaknya saya bisa menarik kesimpulan bahwasanya agama untuk kemanusiaan itu adalah agama hadir untuk memanusiakan manusia. Dan sebagaimana yang Kak Fadlan katakan tadi, bahwasanya agama itu bukan sebuah tujuan, melainkan sebuah jalan, menuju keridhaan Allah, akan tetapi jalan tersebut sesuai dengan apa yang kita yakini masing-masing. Namun berpindah pada kenyataan yang ada, Kak, masih ada beberapa orang ataupun golongan-golongan yang artinya memiliki paham agama tapi melupakan tujuan hadirnya agama, itu sendiri. Artinya agama itu hadir untuk menyatukan persatuan, perdamaian, dan melarang adanya pertikaian. Akan tetapi secara nyata itu kita masih dapatkan orang-orang yang paham agama tapi dia melupakan tujuan hadirnya agama. Dia masih dia masih mengalami degradasi toleransi, dia masih tidak menghargai pilihan-pilihan orang lain, seperti itu. Dan menurut hemat saya sendiri, Kak, mungkin untuk menyamakan ataukah memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat secara umum itu terkait toleransi dan segala macam, itu mungkin di situ perlu adanya peran tokoh agama, karena sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya tokoh agama tersebut memiliki poin penting, karena masyarakat yang ada pada saat sekarang memiliki ikon para pemuka agama yang mereka ikuti atau yang mereka yakini sesuai dengan apa yang mereka yakini. Akan tetapi, Kak, melihat dari fenomena-fenomena sosial yang mungkin fenomena sosial yang biasa kita dapati sekarang, itu masih ada pemuka-pemuka agama yang artinya bentrok sesama pemuka agama, sehingga itu berpengaruh pada pengikutnya, Kak. Artinya masyarakat sosial yang mengikuti ataupun melihat pemuka agama ini menjadi ikonnya dan bersinggung dengan pemuka agama yang lain, sehingga para pengikut agama tersebut pun bersinggungan dengan para pengikut agama yang lain, seperti itu, Kak. Jadi mungkin saya di sini meminta pandangan dan solusi kepada Ustadz Wahid Hadada maupun kepada Kak Fadlan itu sendiri. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Mungkin bisa langsung dijawab oleh pemateri kita. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Disitulah muncul apa yang disebut dalam organisasi sosial kemasyarakatan kita dengan nama FKUB, ya, Forum Komunikasi Umat Beragama. Ya, itu kenapa muncul organisasi itu, untuk menjembatani seperti tadi yang disebutkan oleh Adlan, bahwa kita harus ada bridge, harus ada jembatan untuk hal-hal yang seperti itu, karena biasanya orang hanya melihat siapa kepala sukunya, ya, mau tidak mau harus ada yang seperti itu. Ya, maka ketika kita sebagai kepala suku, ketika kita sebagai pemuka-pemuka agama yang tidak meneladankan sebuah akhlak yang mulia dalam komunitas kita, dalam umat kita, maka itu memunculkan konflik tersendiri. Ya, inilah yang diusahakan. Itulah bagusnya kita di Indonesia itu ada perekat, dan itu yang tidak ada di negara-negara Timur Tengah. Ya, itu yang sehingga jangan heran misalnya di Timur Tengah itu sesama Muslim saja berkonflik. Saya tidak bisa bayangkan bahwa itu jarang kita temukan konfliknya antara Muslim, Kristen dan seterusnya, tetapi sesama Muslim saja berkonflik. Ya, nah
kita di Indonesia yang menjadi perekat-perekat kohesi sosial kita itu adalah organisasi-organisasi keagamaan. Ada NU Muhammadiyah, dan kalau lintas agama itu ada FKUB, dan itu semua menjadi bahagian penting di dalam keberagamaan kita, karena mau tidak mau ya terjadinya konflik-konflik komunal dan seterusnya itu biasanya cenderung dari tidak berjalannya secara maksimal, yaitu organisasi-organisasi keagamaan, khususnya organisasi yang lintas agama itu. Maka ada FKUB dan seterusnya, itu adalah bahagian yang terpenting untuk menjadi relasi yang cukup bagus untuk mendamaikan konflik-konflik antar agama itu sendiri. Saya kira seperti itu penjelasan. Ya, makasih. Baik, langsung ke pemateri kita yang kedua. Dipersilahkan. Tidak ada suaranya. Baik, Kak. Mic-nya. Halo. Ya, ada. Nah, itu benar sekali. Aktor sebenarnya yang jadi kuncinya. Baik perubahan sosial, konflik sosial, maupun kohesi sosial itu semuanya sangat dipengaruhi oleh aktornya. Aktor itu kan kita sebut sebagai tokoh-tokoh atau pemimpin, baik pemimpin-pemimpin formal maupun pemimpin-pemimpin non formal. Tokoh-tokoh yang ada itu sangat mempengaruhi jamaahnya, apalagi dalam konteks Indonesia sebagai bangsa yang masih kuat sekali patron kliennya. Kita itu kan secara kebudayaan itu masih sangat itu kuat sekali soal patronase itu, soal ketokohan, soal orang-orang yang dipandang sebagai pemimpin-pemimpin komunitas maupun pemimpin-pemimpin organisasi. Nah, sehingga konflik itu akan bisa diurai, kan konflik itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari sebenarnya. Makanya kan bagaimanapun cara kita untuk mencegah sebuah konflik terjadi, itu hanya bisa meminimalisir dampaknya. Tetapi bahwa konflik itu benar-benar tidak terjadi itu hanya Allah yang bisa mencegahnya itu. Tapi kita sebagai manusia itu punya ikhtiar untuk meminimalisir dampaknya. Yang tadi saya katakan, konflik itu adalah sesuatu yang bersifat laten. Konflik itu terjadi ya karena memang dasarnya kita diciptakan itu berbeda-beda. Perbedaan itu sendirilah yang kemudian menjadi sumber dari konflik itu. Nah, yang penting kemudian sebenarnya kita harus punya modalitas pengetahuan, modalitas sosial untuk mengelola konflik itu. Itu yang penting. Kita punya modalitas apa ini untuk menjembatani satu orang dengan orang lain yang punya identitas yang berbeda-beda. Modalitas apa yang kita miliki atau kapasitas apa yang kita miliki supaya organisasi-organisasi misalnya dalam ruang kecil bernama kampus itu tidak berkonflik dalam arti yang destruktif. Kalau berkonflik dalam arti gagasan, berkonflik dalam arti pengetahuan, itu adalah sesuatu yang sangat produktif sekali. Yang tidak produktif itu adalah berkonflik dalam arti fisik, berkonflik, berkelahi, misalnya berantem, tawuran, itu yang tidak produktif. Nah, kenapa itu terjadi? Konflik-konflik yang tidak produktif itu, yang justru destruktif itu kan sebenarnya problemnya karena isi kepala orang gitu. Tidak dicerahkan oleh ilmu pengetahuan. Di kampus itu, kalau ruang-ruang diskursif itu hidup di semua level komunitas, di semua ruang-ruang organisasi, saya yakin itu konflik fisik tidak akan bisa diminimalisir. Walaupun dia terjadi, tapi terjadi dalam skala yang tidak besar. Bisa jadi konfliknya konflik antar pribadi. Ini kan yang jadi problem karena konfliknya itu membawa kelompok. Itu kan harus dianalisis itu.
Kenapa orang berkonflik kemudian konfliknya itu membawa kelompok itu? Berarti di dalam kelompok-kelompok yang berkonflik itu ada apa namanya saluran-saluran komunikasi yang mampet. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak terjadi proses diseminasi ilmu pengetahuan. Karena saya yakin orang yang punya ilmu pengetahuan, orang yang tercerahkan oleh ilmu pengetahuan itu pasti punya kemampuan pertahanan diri yang kuat. Kemampuannya untuk menahan diri, mengendalikan dirinya, mengontrol dirinya untuk tidak melakukan hal-hal yang destruktif. Nah, ketika misalnya ruang-ruang diskursif di kampus, ruang-ruang dialog di kampus, kemudian ruang-ruang perjumpaan yang di sana terjadi diseminasi ilmu pengetahuan itu tidak terjadi, saya yakin itu konflik akan mudah muncul. Kenapa? Karena kurangnya ruang-ruang dialog, kurangnya ruang-ruang diskursif, kurangnya perjumpaan-perjumpaan yang mutualistik, itu perjumpaan antar orang, itu akan membuat prasangka itu mudah tumbuh subur. Jangankan apa namanya, kita membangun komunikasi dengan orang itu saja, itu kan kita bisa miskomunikasi. Kita berkomunikasi saja dengan orang itu bisa, ketika caranya itu keliru, itu bisa menyebabkan miskomunikasi, apalagi tidak berkomunikasi sama sekali. Nah, kita akan banyak sekali bermain-main dengan prasangka di dalam kepala kita. Nah, yang bahaya itu ketika prasangka itu dia sudah mengkristalisasi menjadi prasangka berbasis kelompok, prasangka berbasis identitas. Makanya butuh aktor-aktor, tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin komunitas, organisasi yang dia bisa selesai dengan dirinya sendiri dan kemudian belajar untuk istilahnya itu memperlebar kapasitasnya dan bisa berinteraksi, membangun relasi dengan orang-orang lain yang apa tadi itu, yang multi stakeholder, pentahelix istilah sekarang itu, yang apa namanya multi kelompok, multi latar belakang dan seterusnya. Nah, kalau misalnya ada adik-adikku di sini yang punya kemampuan itu silakan silakan kalian melakukan eksperimentasi sosial. Kita kan itu harus begitu itu sebagai seorang warga kampus, apalagi kalau mendaku diri sebagai aktivis, itu kan harus sering-sering melakukan eksperimentasi sosial itu lewat kapasitas-kapasitas yang dimiliki. Kenapa? Karena lewat jalan itulah kita akan belajar untuk mengatasi sebenarnya adalah tantangan sejauh mana kita bisa memanfaatkan sumber daya pengetahuan kita itu untuk mengatasi persoalan-persoalan kemanusiaan yang terjadi. Jadi jangan anggap masalah itu sebagai sesuatu yang negatif. Masalah itu pada sisi yang lain itu bisa menjadi hal yang positif. Ketika kita menjadikan masalah itu sebagai wahana untuk kita menguji itu teori. Masalah itu menjadi ruang ujian terhadap ilmu pengetahuan yang selama ini kita pelajari. Tanpa masalah, saya pikir ilmu pengetahuan itu tidak akan menemukan wahana dan ruangnya untuk diuji cobakan. Nah, kalau adik-adikku menemukan masalah di kampus soal konflik berbasis kelompok dan seterusnya, ya, yang punya basic ilmu-ilmu humaniora itu harus rajin-rajin itu melakukan analisis sosial dan kemudian juga terlibat di dalam eksperimentasi sosial itu untuk memecahkan masalah-masalah itu. Saya pikir itu. Terima kasih. Terima kasih juga. Baik, saya kira demikian tadi jawaban dari penanya kita sekaligus penanya terakhir pada webinar kita pada malam hari ini. Pada malam hari ini saya kira syarat kajian kita syarat akan ilmu pengetahuan banyak sekali mengandung manfaat, terutama bagi kita sebagai mahasiswa kalangan akademisi. Sebelum menutup webinar kita pada malam hari ini, saya infokan bagi teman-teman yang ingin memesan buku materi, bisa langsung menghubunginya di kolom chat. Kami sudah menyediakan nomor yang bisa dihubungi untuk memesan buku ini. Dan jangan lupa kepada teman-teman untuk mengisi absensi webinar kita pada malam hari ini. Saya kira demikian. Adapun yang saya bisa tarik dari webinar kita pada malam hari ini, bahwasanya agama untuk kemanusiaan sebagai rahmatan lil alamin. Bahkan bukan hanya untuk manusia, tetapi untuk ekologis juga agama berfungsi sebagai rahmat.
agama bukan dijadikan sebagai alat legitimasi untuk membenarkan apa yang kita yakini dan menyalahkan kelompok yang berbeda dengan kita, tapi agama sekali lagi rahmatan lil alamin. Baik teman-teman sekalian, ucapan terima kasih untuk narasumber kita Dr. Haji Abdul Wahid Haddad LC, MAG, dan penulis Pak Fadlan El Nasurum. Kepadanya saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatannya mengisi kajian kita pada malam hari ini. Dan bagi teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam webinar kita, saya ucapkan juga banyak terima kasih. Sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit dulu. Terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Ya. Banyak Ustaz, sehat-sehat selalu. Banyak Ustaz. Terima kasih, Kak. Makasih Kak Fikri.